Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 18 Februari 2022. Bersama saya Muhammad Nasution. Dan saya Widyotami Putri. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, sekitar jam 23.30 WIB tadi malam terjadi kebakaran yang merusak 4 unit rumah di Siwalumpu, Kelurahan Huta Toruan, 10 Tarutung. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui dan kejadian kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sebanyak 4 rumah di Jalan Patuan Anggi yang berada di depan kompleks RSUD Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara pada Kamis malam mengalami kebakaran. Dalam kejadian tersebut, kobaran api terlihat membakar atap bangunan rumah warga yang saling berdempetan di bagian dapur yang terbuat dari kayu. Kemudian beberapa saat pasca kebakaran, dibantu warga dan mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak merembes ke bangunan lain. Selain itu, hingga pada pagi kondisi pasca kebakaran telah digaris line polisi, serta sejumlah warga mendatangi tempat kejadian tersebut. Menurut keterangan warga di lokasi kejadian pada pagi tadi, keempat rumah warga tersebut merupakan bangunan permanen di depan. Namun bagian dapur terbuat dari kayu sehingga api cepat menjalar di bagian belakang. Selain akibat kepanikan warga untuk menghindari rembesan api, terlihat nampak sejumlah bangunan mengalami kerusakan serta sebagian bangunan yang terbuat dari kayu sudah hangus terbakar. Selain itu, menurut keterangan Lurah Huta Toruan 10, menurut JK Lumban Tobing, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan atas musibah tersebut. Dan untuk penyebab kebakaran saat ini masih ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Selain tidak ada korban jiwa, diperkirakan kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Tadi malam, menurut pengakuan warga, salah satu korban atas nama Ramlan Purba, kira-kira pukul 11 sudah terjadi kebakaran. Namun sampai saat ini penyebab kebakaran belum bisa ditemukan, sedang dalam penyelidikan pihak terkait. Jadi perlu kami informasikan hingga kebakaran sampai kurang lebih jam 3 dini api bisa dipadamkan, demikian. Aliansi Masyarakat Peduli Hukum melakukan unjuk rasa di depan kantor Generali Komplek Multatuli Medan meminta pertanggungjawaban asuransi Generali terhadap klaim salah seorang nasabah yang tidak kunjung dicairkan. Ya, para pengunjuk rasa tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Generali hingga pengunjuk rasa melanjutkan aksinya ke OJK Sumatera Utara. Aliansi Masyarakat Peduli Hukum secara bergantian melakukan orasi di depan kantor Generali Multatuli Medan meminta pihak asuransi agar memenuhi hak seorang nasabah bernama Ibu Anik yang saat ini menderita penyakit kanker. Setelah melakukan pengajuan klaim atas penyakit yang diderita, namun sampai saat ini ia tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perjanjian polis yang ada. Ibu Anik sampai saat ini berupaya meminta keadilan sehingga Aliansi Peduli Hukum melakukan orasi di depan kantor Generali agar pihak asuransi melakukan kewajibannya terhadap Ibu Anik. Selama 1 jam, para pengunjuk rasa berorasi di depan kantor Generali Multatuli Medan namun tidak mendapat tanggapan. Karena tidak mendapat tanggapan dari pihak Generali, Aliansi Peduli Hukum yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat ini melanjutkan orasinya di depan kantor OJK Regional 5 Jalan Gatot Subroto Medan. Sejumlah perwakilan akhirnya diizinkan pihak OJK masuk ke dalam ruangan. Menurut perwakilan pengunjuk rasa, OJK meminta nasabah Generali, Ibu Anik, diminta untuk membuat pengaduan kepada OJK. Sementara itu, menurut kuasa hukum Ibu Anik, kliennya akan menempuh berbagai cara untuk mendapatkan haknya. Dikatakan Ibu Anik memiliki 4 asuransi, 3 asuransi lainnya sudah memberikan haknya karena ia menderita kanker. Namun asuransi Generali sampai saat ini tidak memenuhi klaimnya. Sekarang Generali tidak membayar. Jadi dia kemarin kan ada beberapa media yang dibantah dia bahwa seolah-olah di pengadilan agama itu ada mereka sudah apa lagi proses pengadilan agama. Ini yang kita bicara Generali konvensional, bukan Generali syariah. Generali konvensional kita saya itu masuk setiap bulan 10 juta.
Sampai hari ini udah 3 tahun lebih tidak dibayarkan. Ketika divonis tahun 2018 dia masuk. Ketika kan di situ tertera ad sama ad itu bahwa 1,5 miliar, 1,5 miliar. Ketika kita masuk langsung otomatis kalau divonis penyakit kritis kanker langsung cair itu 3 miliar. Sampai hari ini tidak cair. Pihak asuransi Generali mengaku pimpinan perusahaan masih work from home sehingga tidak dapat menjumpai para pengunjuk rasa. Kita menuju ke informasi lainnya pemirsa. Desa Penaungan Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki potensi hasil pertanian yang cukup baik, namun akses jalan menuju desa tersebut belum tersentuh oleh pembangunan. Jalan penghubung di 2 desa tersebut terlihat rusak parah, mengakibatkan warga yang sedang mengendarai kendaraan bermotor sulit untuk melintas di jalan tersebut. Kerusakan jalan, terutama jalan yang menjadi akses utama warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari, tentu rawan sekali akan terjadinya kecelakaan. Seorang warga desa Penaungan, Aminuddin Siregar, merasa prihatin dengan kondisi jalan yang rusak ini karena jalan tersebut merupakan akses utama warga untuk beraktivitas sehari-hari. Kalau musim hujan, jalan ini tidak bisa dilewati karena sangat licin dan juga berlobang. Aminuddin Siregar berharap pemerintah Kabupaten, Paluta, dan Tapsel dapat meninjau jalan desa ini sebab jalan tersebut butuh perhatian dari pemerintah untuk segera diperbaiki. Pada pemerintah, supaya ini jalannya ini supaya supaya lancar jalannya hubungan. Karena memang ini pertama sekali buat bagi kami sekitar kawasan ini kan. Pertama jalan. Jadi akhirnya ada kira-kira bahan jualan murah. Belian besar itu yang paling susah. Sementara tokoh masyarakat Desa Penaungan Idaham Siregar mengatakan jalan dengan jarak 35 km ini dapat ditempuh 2,5 jam dengan sepeda motor. Sedangkan mengendarai mobil harus pakai gerdang 4 baru bisa melewati jalan dan waktu tempuhnya sekitar 4 jam. Kondisi jalan yang belum disentuh aspal sama sekali ini sudah pernah dilakukan pengerasan beberapa kilometer atas inisiatif warga desa dengan menggunakan dana desa dan gotong royong masyarakat. Pemerintah betul-betul memperhatikan kondisi pada jalan daripada menuju desa kami yang ada di Penaungan. Jadi mohon segera, karena kondisi daripada jalan kami yang menuju desa Penaungan dari Padang Bolak Julu sangat memperhatikan. Harapan kami betul-betul supaya diperhatikan oleh pemerintah setempat ataupun provinsi ataupun pemerintah pusat. Sementara itu, Desa Penaungan memiliki potensi hasil pertanian yang cukup baik, diantaranya kopi, coklat, kulit manis, karet, durian, padi dan gula merah, serta kemiri. Banyaknya hasil pertanian desa tersebut, namun karena tidak didukung oleh jalan yang baik, maka masyarakat sangat susah untuk mengembangkan perekonomian mereka. Pemirsa, sebuah lubang besar di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Jalan Diponegoro, tepat di persimpangan traffic light Kota Tebing Tinggi, sangat membahayakan pengguna jalan. Dan beberapa pengendara sempat terperosok ke dalam lubang besar tersebut. Beginilah kondisi sebuah lubang besar yang berada di badan jalan tepat di perempatan traffic light Jalan Lintas Sumatera, Kota Tebing Tinggi. Sebuah lubang yang cukup besar ini kerap membahayakan para pengendara yang melintas di jalan tersebut, apalagi di kala malam hari. Kerusakan jalan yang menyebabkan menjadi sebuah lubang besar ini sudah terjadi sejak sepekan belakangan, dan sebelum ada tanda-tanda yang dipasang oleh warga dan organisasi Repdem Kota Tebing Tinggi, banyak pengendara yang terperosok ke dalam lubang serta mengalami pecah akibat lubang tersebut. Salah seorang pengendara yang setiap hari melintas di jalan tersebut mengatakan sangat terganggu dengan lubang tersebut. Selain mengancam keselamatan, lubang tersebut juga menghambat arus lalu lintas. Seringkali Pak. Jadi kayak mana dengan lubang ini kayak gini? Sangat mengganggu. Mengganggu ya? Ini kan rawan ini Pak di persimpangan ini. Iya. Kadang tiba-tiba kita mau jalan ini. Iya. Kita tengok kalau nggak salah Pak, udah 2-3 hari nih Pak. Iya ya. Iya. Harapan abang gimana nih bang? Ya segeralah Pak diperbaiki.
Warga pemerhati jalan Kota Tebing Tinggi merasa prihatin dengan kondisi jalan tersebut. Ia bersama tim turun ke lokasi untuk membuat pemberitahuan dan memasang tanda agar masyarakat lebih berhati-hati saat melintas. Ia menambahkan agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Bina Marga, agar turun meninjau dan memperbaiki kondisi jalan tersebut karena sangat membahayakan pengguna jalan. Jadi hari ini kami meninjau lubang besar yang menganga di Jalan Diponegoro, Simpang Rampung, Tebing Tinggi. Kami melihat lubang ini sangat membahayakan pengendara sepeda motor, baik mobil maupun sepeda motor. Jadi harapan kami semoga Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara segera menanggapi permasalahan ini. Diharapkan kepada warga dan pengendara yang melintas di jalan provinsi tersebut agar lebih berhati-hati agar tidak terperosok ke dalam lubang. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sebanyak 19 orang siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di swab antigen oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar. Ya pemirsa, swab antigen ini dilaksanakan ketika ke-19 siswa ini terjaring patroli sekolah yang melakukan razia terhadap siswa yang berkeliaran di luar ruang sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung. Meski telah dikeluarkannya surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Subcabang Unit Pelayanan Teknis UPT tingkat sekolah menengah atas tentang pembelajaran jarak jauh sejak tanggal 16 Februari tahun 2022 kemarin akibat meningkatnya penularan COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Namun masih banyak siswa yang mengaku masih melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar melakukan patroli sekolah guna mengantisipasi para siswa yang berkeliaran di luar sekolah pada jam pembelajaran berlangsung. Dari hasil patroli ini, sebanyak 19 siswa tingkat SMA dan SMP terjaring yang langsung dibawa ke Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar untuk dilakukan swab antigen dengan hasil keseluruhannya negatif. Abdul Rashid, Kepala Satuan Tim Patroli Sekolah mengatakan, saat ini Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar masih memberikan izin kepada setiap sekolah, mulai dari tingkat pendidikan usia dini PAUD, tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dapat melakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 50% dan 50% dilakukan secara daring. Namun untuk tingkat sekolah menengah atas telah dikeluarkan surat edaran melalui UPTD Subdinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tentang pembelajaran jarak jauh. Kita ada mendapati ya tadi berkeliaran di jam belajar sehingga kita langsung lakukan tes swab terhadap siswa tadi, bawa ke Dinkes untuk diadakan swab. Hasilnya semuanya negatif. Setiap hari kita akan laksanakan razia dan patroli di wilayah Kota Pematang Siantar. SMA memang sudah ada surat edaran dari cabang Dinas Pendidikan Siantar Simalungun bahwa mereka melaksanakan daring 100%. Untuk Kota Pematang Siantar sendiri, Dinas Pendidikan mengeluarkan edaran untuk bisa melaksanakan 50% daring dan 50% tatap muka.
Pemirsa, dalam menindaklanjuti surat edaran Gubernur Sumatera Utara dan surat edaran Bupati Deli Serdang untuk pembatasan jam operasional rumah makan, restoran, kafe yang dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB. Kegiatan operasi justisi ini dilakukan Polresta Deli Serdang bersama TNI dan Pemkab Deli Serdang untuk mengingatkan kembali masyarakat akan protokol kesehatan. Menghadapi gelombang ketiga dalam penyebaran virus COVID-19 varian baru Omikron, pemerintah berharap agar masyarakat tetap dengan kesadarannya untuk selalu menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan saat di rumah maupun sedang beraktivitas di luar rumah. Di samping itu juga pemerintah menghimbau agar para pelaku usaha di Deli Serdang paham dengan peraturan tentang pembatasan jam operasional sesuai surat edaran Gubernur Sumatera Utara nomor 440/1413/2022 tertanggal 7 Februari 2022 dan surat edaran Bupati Deli Serdang nomor 440/438 tanggal 8 Februari 2022. Untuk jam operasional pusat perbelanjaan, mal dibatasi hingga dengan pukul 20.00 WIB dan juga jam operasional pada rumah makan, restoran, kafe dibatasi sampai dengan pukul 21. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji mengatakan, dalam pelaksanaan operasi justisi ini, tim operasi justisi menyampaikan imbauan dan teguran kepada warga yang tidak menggunakan masker dengan cara yang humanis disebabkan banyak warga yang sudah tidak memakai masker. Mari kita kembali menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19 varian baru Omikron. Selain itu, bagi warga yang belum vaksin, diingatkan agar segera vaksin di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Begitu juga untuk jam operasional pelaku usaha pusat perbelanjaan, mal, dan rumah makan ataupun kafe untuk dapat mematuhi peraturan yang telah diberlakukan. Beserta TNI dan pemerintah kabupaten melakukan pembagian masker. Tujuannya agar karena masker ini sebuah kebutuhan untuk tidak terhindar daripada paparan COVID-19. Kami berharap kemanapun, ke area publik, ke di atas kendaraan umum, apalagi sedang kumpul berdekatan, masker harus digunakan karena syaratnya salah satu agar kita tidak hindar adalah pakai masker. Jadi itu kami lakukan pembagian masker, kami juga melakukan penyemprotan. Semua upaya yang dilaksanakan Polresta dan Pemkab Deli Serdang ini dengan tujuan agar kita terbebas dari virus COVID-19 jenis varian baru yaitu Omikron dan tetap sehat. Ratusan siswa sekolah dasar antusias mengikuti vaksinasi Merdeka Anak dosis kedua jenis Sinovac. Ya, kegiatan vaksinasi ini turut didampingi para orang tua siswa yang digelar di SD Negeri 20406, Kelurahan Hutaim Baru, Kota Padang, Sidimpuan. Guna mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi di Kota Padang, Sidimpuan, Sekolah Dasar Negeri 20406, Kelurahan Hutaim Baru, Kota Padang, Sidimpuan, melaksanakan vaksinasi Merdeka Anak usia 6 hingga 11 tahun untuk dosis kedua. Dengan mengenakan seragam pramuka, para siswa ini antusias untuk divaksinasi dosis kedua dan didampingi para orang tua. Satu persatu siswa antri membawa kelengkapan data dari hingga di screening dan sertifikat vaksin tahap pertama yang sudah diberikan kepada siswa. Dalam pelaksanaan vaksinasi anak ini turut didampingi Kapolsek Hutaim Baru dan kepala sekolah. Adapun tim vaksinator yang dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi anak ini dari vaksinator Puskesmas Hutaim Baru dengan target sebanyak 162 siswa untuk dosis tahap kedua. Kepala Sekolah SD Negeri 20406 Neni Juwita mengatakan, vaksinasi ini merupakan dosis kedua dengan target seluruh siswa sebanyak 162 siswa. Dan pihak sekolah sudah mendapatkan persetujuan dari para orang tua siswa yang sebelumnya sudah diberikan surat pernyataan kepada setiap siswa. Kendalanya mungkin karena memang ada beberapa siswa yang baru divaksin 1-2 minggu yang lewat. Jadi mungkin waktunya belum bisa, akan diadakan lagi mungkin vaksin kedua untuk 2 minggu berikutnya. Alhamdulillah di sini ya, semua peserta didik sangat, orang tua peserta didik sangat mendukung vaksin, mulai dari vaksin 1 sampai selanjutnya, sangat mendukung sekali. Setiap siswa yang sudah selesai disuntik vaksin, pihak sekolah memberikan bubur kacang hijau serta air mineral untuk memberikan tambahan gizi kepada siswa.
Kita ke sorotan lainnya pemirsa, Polres Tapanuli Utara bersama Kodim 0210 TU serta Dinas Kesehatan Tapanuli Utara ikuti gelar vaksinasi COVID-19 secara serentak yang dimonitoring langsung oleh Kapolri dan pemerintah pusat. Ya, vaksinasi massal ini bertujuan untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 secara nasional, terutama untuk menyasar vaksinasi bagi para warga yang belum mendapatkan vaksin. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kembali serentak digelar di seluruh Indonesia pada hari ini, diawali dengan video conference dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan jajaran Polda Sumatera Utara dan Polres Tapanuli Utara serta Kodim 0210 TU yang digelar di Gedung Sopo Partukoan, Pelarutung pagi tadi. Kapolri menekankan kepada seluruh jajaran Polri di seluruh Indonesia agar membantu pemerintah daerah dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi yang digelar kali ini menyasar warga yang belum mendapatkan vaksinasi, baik dosis 1, 2, dan booster, serta bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Menurut Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Ronald Sipayung, pihaknya meminta masyarakat dan semua pihak di Kabupaten Tapanuli Utara untuk tidak lengah serta terus mensosialisasikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat dan tetap menjaga prokes dengan secara disiplin. Adapun target vaksinasi pada hari ini adalah sebanyak 1.000 dosis yang dilakukan oleh tim vaksinator dari tim Urkes Polres Tapanuli Utara, Bitkes Kodim 0210 TU serta tim vaksinator Dinkes Taput. Peserta yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19, TNI dan Polri juga memberikan 1 kg gula pasir sebagai hadiah bagi masyarakat yang ikut mensukseskan vaksinasi COVID-19. Meskipun saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Tapanuli Utara sudah tinggi, tetapi kita masih berharap bahwa kegiatan vaksinasi yang belum diterima oleh masyarakat dapat secara sadar untuk bersama-sama menerima vaksinasi dosis 1 dan dosis 2, serta kepada masyarakat yang sudah menerima dosis 1 dan dosis 2, kita harapkan dan kita wajibkan untuk bisa menerima dosis 3 atau booster, sehingga kegiatan masyarakat bisa lebih berjalan dengan baik dan masyarakat terhindar dari penyebaran COVID-19. Siap, Komandan. Pemirsa, 12 puskesmas secara acak melakukan swab PCR massal di seluruh sekolah dasar di Kabupaten Samosir. Ya, hasil swab PCR massal tersebut ditemukan guru dan juga peserta didik yang terkonfirmasi positif COVID-19, membuat 10 sekolah dasar terpaksa dihentikan sementara dengan proses pembelajaran tatap muka. Sekolah Dasar Negeri 3 Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, salah satu sekolah yang terpaksa ditutup sementara karena 4 siswa di sekolah tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk sementara pembelajaran dilakukan secara daring oleh pihak sekolah. Swab PCR massal tersebut dilaksanakan mengacu pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara nomor 1413 perihal pengendalian penyebaran COVID-19 varian Omikron. Mempertimbangkan situasi terjadinya peningkatan kasus penularan, khususnya varian Omikron di Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meminta Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara melakukan surveillance epidemiologi atau penemuan kasus aktif COVID-19 di satuan pendidikan secara acak. Memastikan virus varian Omikron, pemerintah Kabupaten Samosir akan mengirimkan hasil swab PCR tersebut ke Medan untuk dilakukan uji lab. Tingginya lonjakan kasus COVID-19 Kabupaten Samosir kini memasuki status level 2 meski sudah divaksin. Pemerintah menghimbau agar masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Dari kegiatan surveillance epidemiologi atau penemuan kasus aktif pada satuan pendidikan secara acak, jadi bisa saya sebutkan beberapa sekolah di masing-masing puskesmas ada kita pemeriksaan secara acak. Jadi dari hasil hampir semua kecamatan yang diperiksa sekolahnya itu ada ditemukan positif, baik itu guru maupun siswa. Kalau untuk jumlah siswa dan tenaga pengajarnya ini masih dalam kita rekap berapa jumlah yang terkonfirmasi. Namun seluruh yang terkonfirmasi baik itu guru maupun siswanya itu kita ambil sampel swab PCR-nya untuk kita kirim ke Medan. Jadi untuk memastikan lebih lanjut apakah ini
suspek varian Omikron COVID-19. Pemirsa, informasi terkait Gubernur Sumatera Utara dan petani panen padi di Kabupaten Karo akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bersama anggota Forkopimda melakukan panen raya padi bersama petani desa Laukasumpat di persawahan Jalan Besar Medan, Kota Cane, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo. Ya, panen raya padi pada areal persawahan seluas 280 hektar ini menggunakan 3 jenis varietas padi unggulan, yakni Mekongga, Invari 32, dan Ciherang. Hadir bersama Gubsu Edi Rahmayadi di lokasi panen Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Hasanuddin, Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak, Kajati Sumut Wiswantanu, dan Bupati Karo Kori Sriwati Sebayang. Mereka secara simbolis melakukan panen padi dengan menaiki combine harvester atau alat pemanen padi. Usai melakukan panen padi, Gubsu Edi Rahmayadi berdialog sekaligus menyampaikan apresiasi kepada para petani yang sudah berkontribusi terhadap pemenuhan swasembada pangan di Sumatera Utara. Menurut Gubsu Edi Rahmayadi, Kabupaten Karo ini punya potensi besar pada sektor pertanian, terutama tanaman pangan, sehingga menjadi salah satu lumbung pangan Sumut karena memiliki areal persawahan yang cukup luas dan diyakini rakyat pasti makmur. Gubsu Edi Rahmayadi berharap produksi padi di Kecamatan Mardinding ini bisa terus ditingkatkan dari 7 hingga 8 ton per hektar ke depannya. Ditargetkan hingga 9 sampai 12 ton per hektarnya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Upaya pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, terus gencar dilaksanakan, mengingat angka kesakitan dan angka kematian yang disebabkan penyakit kanker cukuplah tinggi. Untuk itu, guna membantu pemerintah dalam memerangi penyakit kanker, Yayasan Kanker Indonesia YKI Sumatera Utara melakukan berbagai upaya, diantaranya melalui tindakan promotif, preventif, dan suportif. Salah satu kegiatan dalam upaya memerangi penyakit kanker ini dengan melaksanakan webinar yang dilaksanakan oleh Yayasan Kanker Indonesia Sumatera Utara di kantor YKI Sumut, Jalan Iskandar Muda, Medan kemarin. Webinar yang dibuka Ketua YKI Sumut Hajah Nawal Lubis ini mengangkat tema kondisi faktual dan pencegahan risiko kanker usus dan kanker mulut yang menghadirkan pembicara pertama Profesor Aru Wicaksono Sudoyo dengan materi kanker usus besar kolektoral dan pembicara kedua Dr. Gigi Nurdiana dengan materi kanker mulut dan tenggorokan. Ketua YKI Sumut Hajah Nawal Lubis sangatlah mengapresiasi kegiatan webinar penyakit kanker ini yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian kepada ahli penyakit kanker. Begitu juga pengurus YKI yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap pembangunan kesehatan di Sumut umumnya di Indonesia. Menurut Hajah Nawal Lubis, kematian akibat penyakit kanker cukup tinggi. Untuk itu, adanya kegiatan webinar ini dapat memberikan solusi atau sharing ilmu pengetahuan yang disampaikan pembicara agar pengetahuan kita lebih terkini sehingga dapat menolong masyarakat dengan tepat sasaran dan tepat tingkatan. Sementara itu, Sekretaris YKNI Sumut Dr. Siti Zahara Nasution mengatakan webinar ini dilaksanakan bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia dengan tujuan dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat terutama pengurus YKI Sumatera Utara. Closing. Dapat berjalan baik dan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan di awal tahun 2022 ini untuk mencegah peningkatan kasus kanker dan kalau bisa menurunkan drastis angka kejadian kanker di Sumatera Utara. Karena seperti kita ketahui, kanker ini masih menyumbang angka kematian yang tinggi, jadi masih menakutkan. Padahal penyakit kanker ini bisa dicegah dengan sangat sederhana, yaitu melalui pola hidup sehat.
Ya pemirsa, informasi terkait pencegahan kanker usus dan juga mulut tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Widya Tamim Putri, kami ajak Anda untuk selalu taat akan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.